Oke, hari pertama sampai di Bali, kita langsung check-in ke hotel dan setelah itu kita langsung cari makan siang. Makan siang pertama kita ada di Wahaha, specialty-nya jual babi, dimana kita coba pork ribs, sate babi, dan juga pork belly. Dan kurang lebih biasa aja gue kasih 8,0 untuk Wahaha. Terus kita main bentar ke daerah Kuta, kita main ke mallnya, jalan-jalan, just see along, but yeah, there's nothing to see. Terus kita balik ke hotel, dan kita beruntung banget, ternyata room kita itu di-upgrade secara gratis. I don't know, we just order the normal one, but they update us to the suite, so we take it. And look at that, what a room. This is, I think, the biggest room I ever had so far in my life, and we had in Bali. What a lucky Bali day. Thank you, Ayana. Ya, sorenya kita pengen pergi ke pantai, main-main sore, looking the sunset. Dan kita jalan-jalan ke pantai Kubu. Di sini hanya bisa diakses oleh penghuni hotel ya. Jadi so it feels exclusive to go and just feel the sunset. Saya main di pantai. Panggil. Oke, panggil. Jempolnya mana? Hari sudah menunjukkan pukul hampir malam. Kita coba mencari dinner di sekitar hotel. And then my wife has an idea to eat in the Rock Bar. So we're heading to Rock Bar. And it's a very nice place, but I think it's not fit if you bring a child here. I think it's more into the vibes, but look at that house Marvel enjoying this music. My god. Yeah, for the food there is nothing special. It's expected just like food for you to take some alcohol and some bites to eat. So I think it's not a place for you to eat, just for the vibes. That's okay. So of course we're still hungry. We still need some food. With that kind of food, it's not enough. So we decide to order GoFood. We ordered kaya rebol, the nasi babi guling, and it was the best decision. Look at that. It's a perfect babi guling with the kulit, the crispiness, the goodiness, the asin, everything is perfect. 8.5. Ini hari Sunday ya, kalau bikin gini bisa ya Bang? Bukunya. Ada yang gendong bentar dong. Mama waktu tak. Ini kenapa manjat sih? Mama bilang ini batu loh.
Masuk hari kedua saatnya breakfast di hotel. I think the breakfast in hotel is very good. They have a lot of options and perfect proper breakfast. You can taste the egg, you can taste the sausage is high quality. Even if you want to buy me like that, they have it. And for me, something that you have to take. There's one food called this one, the something called the egg cake. So it's very nice, very nice. Namanya hujan itu adalah kumpulan dari uap. Ya, setelah makan pagi, kita pergi ke Krishna untuk belanja oleh-oleh pastinya, dan juga beli baju Bali. Dan nggak jauh dari sana ternyata ada bebek tepi sawah, so we decided to have lunch there. Di Bali panas-panas gini enak banget makan es podeng ya, tapi es podengnya memang enak di sini. Cuma untuk bebek gorengnya gue rasa rasanya sama aja kayak yang di Jakarta. Jadi buat kalian yang punya opsi lain lebih baik, mendingan coba lagi yang lain. Dan kita udah janjian juga dengan teman kita dari Jakarta dan juga Bali, the CKM team. So we decided to go to Pantai Menggiat. There's a hack here. We can go to the pantai. Go. Free to play. So we're just chilling around in the pantai, putting some cold beer, and yeah, playing in the beach with the kids and take some nice photos close to the beach. Gaya anak. Habis main di pantai, kita pengen cari makan, tapi ada something very interesting. Si bule ternyata bawa anjingnya masukin ke dalam kantong. Wow, so cute man. Sampai di restoran untuk makan malam kita pilih makan di Menega Cafe. They said this is one of the popular seafood that we should try in Bali. Iya dong, kan mau masuk gua. Oke ya. Buat makan malam kita order juga cukup banyak. Ada cumi goreng tepung, ada juga kerang saus something, ada juga ikan bakar, dan juga ada kepiting saus padang. And ya, menurut gue sih makanannya cukup enak-enak ya. Special mention for Miko dan helping us, karena waktu itu hujan dan dia ngerobosin hujan demi ambil mobil dan jemput kita. Thank you banget bro. Selamat pagi. Good morning kok pagi loh. Masuk hari ketiga, lebih ke arah pengen santai-santai aja, explore lagi hotel, terutama buat kasih ajak bocil main-main. Cuman kita coba lagi breakfastnya, hal ini hanya di beda lantai. Overall menunya sama, cuman di atasnya lebih sepi. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Ayana Rimba bisa coba naik ke atas. Tempatnya kalau ramai di bawah bisa ada di lantai 2 atau 3, gue lupa. Dan kurang lebih makanan yang di-serve sama, dan quality-nya juga sama. Bagus banget ya.
jadi yang gue bilang tadi di Rimba by Ayana ini itu ada 2 tempat buat bocil main. Satu yang udah agak lebih dewasa, satu yang masih kecil. Dan yang dicoba ini adalah tempat untuk anak dewasa, kurang lebih yang di atas 5 tahun. Karena banyak challenge-nya tuh, lewati jaring-jaring dan lihat mukanya Marvel. Sempet cemas, tapi that's okay. He finished the challenge and senyum lagi. Good job, son. Dan ini dia yang tempat-tempat untuk anak-anak, dimana lebih kecil tempatnya, tapi banyak tempat buat sensory, playing with the friends, dan juga ada perosotan kecil. Jadi I think you must bring your kids to this place so they can enjoy the hotel very well. Nah, selesai main-main, ternyata tuh kita dapat gratis session foto bersama Axio di hotel ini. Jadi namanya ibu-ibu ya, terutama my wife, mana mau sih melewatkan hal-hal gratis. Jadi makanya kita langsung heading to the place and ask the guy to take us some family's photos. That's the place, Axio. Cuman FYI ya guys, ternyata waktu gue coba memang di fotoinnya gratis. Tapi ketika lu mau download fotonya itu akan berbayar. Atau foto berapa ratus ribu gitu. Hujan terus di Bali waktu kita pergi dan akhirnya kita check out juga. Kita check out lalu kita cari makan sesuai ada rekomendasi dari Ajay namanya L'Osteria. Kita coba some Italian food di sini. Ya, menurut gue pizza di sini dan juga pasta di sini enak dengan harga yang lumayan terjangkau. Jadi menurut gue sih that's why it makes sense kenapa ini recommended to go. They have a very crispy, chewy, dan juga rasanya segar dan juga medok juga. Ya, akhirnya kita pindah ke Casa Fina. Kita order ini via Airbnb. Dan ini juga gue tadi udah habis ambil koper sendirian, ambil banyak koper. Dan di sini kita room tour sedikit. Gue rasa di sini secara kamar banyak banget ya. Kurang lebih gue hitung 2 di bawah, 2 di atas, dan ada 1 lagi di atas. Kurang lebih 5 atau 6 kamar. Dan luas banget bisa kelihatan di sini. Jadi kalau pengen gue rasa buat teman-teman nongkrong lumayan enak lah. Jadi nggak akan takut-takut. Nah, terus kita makan lagi nih akhirnya di Menega Cafe. Karena kemarin kan enak tuh makan sama teman-teman. Tapi satu hal yang gue catat di Menega adalah gue rasa dia nggak punya rasa yang konsisten gitu. Karena ketika gue makan kedua kali di sini rasanya lumayan agak berbeda, nggak seenak yang pertama gitu sih. Tapi kalau lo main di sini ya lo bisa sambil main pantai sih bawa anak. Dan lo lihat sendiri gue pesen makanannya kurang lebih sama kayak kemarin. Dan ternyata rasanya tuh berbeda. Gitu. Cuman gue salut banget sama orang itu tadi. Buset, itu lo masuk ke dalam kubah, isinya asap semua, men, gila. Seberapa panas tuh dalam. Oke, habis itu kita jalan lagi ke mall. Kita beli beberapa buat kita cemilin malam. Kayak tadi ada buah-buahan. Dan gak sengaja ngeliatin ada toko Cap Bali namanya. Lumayan bagus loh batik-batik yang ada di sini. Dan we are heading home dan istirahat dan makan buah naga. Dan juga beli nasi babi lagi. Hari keempat, hari waktunya kita pulang ke Jakarta dan juga ulang tahun gue. Dan ini anak gue ngasih gue hadiah. Dan ya hari ini hujan lagi, cuacanya nggak panas, hujan terus. Dan ini di lantai 1 kerupuk
paling dewa di Bali yang selalu gue beli buat bawa pulang. Gila guys, itu enak banget, bisa gue habisin sendiri. Dan juga waktunya kita check out dari Casa Vina. Akhirnya kita putuskan untuk pergi ke mall terbaru di Bali, namanya Icon Bali. Kita coba jalan-jalan aja, iseng-iseng lihat-lihat, membuang-buang waktu di hari terakhir. Coba kita cobain lihat beberapa restoran dan juga beberapa toko di sana. Akhirnya kita coba dessert kita, namanya Taquest. Di sini spesialnya adalah ngejual es krim kelapa. Dan menurut gua rasanya oke aja, nothing special but still good. Habis itu sebelahnya ada restoran bakery, kayak cafe gitu. Dan rotinya menarik-menarik dan looks good. So kita disatu coba. Itu nama restorannya, kafenya adalah Vault. Ya, gue coba kenelnya, lumayan enak kok kenelnya, dan juga banyak makanan-makanannya juga yang enak. Ditambah banyak pemandangan juga di sini, view-nya bagus. Nah, di sini gue juga ngerayain happy birthday lah, kecil-kecilan aja, gak usah beli kue-kue mahal. Let's go. Halo Marco. Kita kosong Ya, akhirnya kita pergi lagi ke Krishna buat ensure aja oleh-oleh nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kurang. Just a quick shopping. Dan kita coba mencari kerupuk Bali yang merek Rezeki untuk kita bawa pulang. Tapi ada satu tips ya untuk ketika beli kerupuk ini. Jadi ketika kita bawa pulang, ternyata semua kerupuknya tuh udah melempem. Jadi lebih baik sebelum kita beli bawa pulang, kita beli satu dulu, cobain, dan kalau enak baru kita borong dan bawa pulang. Reply ya. Dan ini dia untuk perayaan ulang tahun gue decide untuk launch another pork ribs. Kita cobain Naughty Nuris. Hari pertama kita udah coba si Wahaha. Karena kita coba Naughty Nuris dengan premium US ribsnya. Nah, ini makanan banyak banget. Menurut gue paling enak nih, sate babinya lo harus coba. Itu the best. Dan paling dewanya adalah yang pork ribsnya. Itu yang harus dicoba banget sih. Bisa gue jelasin, satenya ini lembut, gurih, manis, enak banget ya. Lemak, perpaduan lemak dan dagingnya mantep. Kalau buat pork chops, pork belly-nya enak aja, oke aja gitu. Tapi buat babinya, pork ribs-nya, nah, gue rasa ini beda karena dia menggunakan babi yang sangat gede. Babi, gue rasa ke babi US ya dibilangnya. Itu rasanya enak banget guys, lembut, manis, medok, gurih jadi satu. Menurut gue ini pork ribs the best di Bali yang gue makan di travel kali ini. Jangan kasar mainnya. Ya, ini adalah destinasi terakhir kita di Bali. Kita ke Mall Balai Galleria. Kita pergi ke sini karena memang mallnya dekat sekali dengan bandara ya. Jadi kita coba aja yang paling dekat, nongkrong-nongkrong. Kita iseng jajan-jajan aja kayak Gongsha, terus kita lihat beli boba, minum, yang penting bisa killing time lah. Cuman yang gue perhatiin, unique point di mall ini adalah kalau lo memang pecinta mobil-mobil lawas ataupun mobil-mobil lama lah, karena mereka ada banyak pameran mobil-mobil lawas di sini. Mercedes-Benz di sana tuh bisa kelihatan. Terus gue juga ya udahlah biar nggak buang-buang waktu juga, iseng-iseng lihat Nike, barang-barang yang kurang lebih sama juga seperti Jakarta. Nggak begitu. Oh, sejedot. Oke.
Akhirnya sampai juga di bandara. Ya, kita akhirnya check-in, put all the luggage. Tapi si bocil nih suka banget duduk-duduk di sana tuh, kayaknya nyaman banget deh duduk di troli ya. Dan ya, kita akhirnya decide untuk coba beberapa tempat di sini. Kita ke DFS Bali buat nyari oleh-oleh lagi. Jadi kalau buat yang lupa oleh-oleh bisa beli sana juga. Iseng juga lihat ada Bali Night Store di bandara ini, dan juga ada Revolver di sini. Ya, kita jadi cobain burgernya di sini. Dan buat gua ya oke lah, karena bini gue juga bilang ini salah satu cafe terkenal juga ya di Seminyak ya. Gue sih lumayan enak makanannya. Oke, jadi segitu dulu vlog Balinya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Enggak.